Bagi setiap orang, rumah adalah tempat ternyaman untuk singgah dan tinggal ketika seseorang pulang setelah lelah aktivitas bekerja seharian. Namun, kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata dapat melenyapkan ketentraman dan kenyamanan seseorang dalam tinggal di dalam rumah. Kejadian ini gue alami sekitar tahun 2012. Tepatnya ketika itu gue masih berusia kurang lebih 13-14 tahun. Ya, usia anak SMP. Nah, kejadian ini kebetulan terjadi pada sepupu gue. Tepatnya anak si Om. Nah, balik lagi seperti yang kita katakan di awal. Rumah yang semestinya merupakan tempat ternyaman bisa menjadi mimpi buruk bagi setiap orang. Nah, Adi, sepupu gua yang bungsu dari 4 bersaudara, mengalami hal tersebut selama dia berusia 7 tahun. 7. Nah, jadi gini deh, Mak. Tepatnya ketika itu rumah om gua kan itu awalnya kan kebun. Nah, kita kan tahu kebun itu kan tahulah kalau mungkin ya. Ini yang samping rumah lu banget. Nah, ya kebetulan samping rumah gua itu rumah kakek. Nah, sampingnya lagi, betul. Nah, jadi gue dengar cerita itu dari bapak gitu kan, bapak gua. Dulu sebelum rumah itu dibangun, nah itu si rumah itu tadinya kan kebun. Nah, kebetulan kebun itu tadinya tempat pembuangan sampah. Nah, Sampah apa nih? nah, Sampah rumah. nah dalam tanda kutip ini sampah, sampah pembuangan dan sampah pembuangan makhluk-makhluk yang diusir dari, yang tempatnya misal tadinya di pohon di mana? nah, yang tadinya di pohon lah, bisa jadi orang yang kesurupan lah gitu kan. Nah, jadi dulu di sana tuh masih kebun udah jadi desa atau gimana? Nah, Atau bagian desa yang sebenarnya dulu nggak ada yang tinggal sama sekali di sana gitu? oke, udah jadi desa. Nah, cuma kebetulan di situ masih kebun. Nah, sementara yang depan rumah tuh kan tetangga gua, terus abah gua, kemudian bapak gitu kan, itu udah jadi rumah semua. Nah, di situ masih kebun. Akhirnya pas om gua nikah ketika itu tahun 90-an, nah, dia punya rencana untuk bangun rumah di samping rumah abah itu, yang kebun awi itu. Nah, kebun bambu. Nah, akhirnya mulailah dibersihin kan segala macem. Habis dibersihin dibangun rumah. Nah, awalnya tuh kan gak terjadi apa-apa, normal gitu kan, normal gitu. Biasalah, rumah udah beres, kita doain, kita adanin gitu kan. Pembangunan nggak ada yang ganggu? Pembangunan alhamdulillah kagak ada yang ganggu gitu. Nah, berjalan lah, udah nikah nih om gua sama bibi, udah punya anak nih 1, 2, 3. Pas yang bontot nih si Adi. Nah, dari sini mulai nih banyak kejadian-kejadian aneh yang gua dengar cerita gitu. Kebetulan kan dulu gua masih kecil gitu kan. Dari bokap gua, dari om-om yang tinggal di Jakarta lah, ketika datang ke Kuningan tuh sering ngalamin kejadian-kejadian aneh gitu kan. Nah, ini awal mulanya itu pas Adi lahir gitu, si bontot ini gitu kan.
Yang gua tahu ketika itu kan gua kecil kan gitu, masih kecil, jadi gua belum ngerasain detailnya kayak gimana gitu. Tapi kadang di rumah itu tuh suka, ya lo tau lah kalau ada makhluk-makhluk gaib gitu kan. Biasalah gitu. Gak nyaman, suasananya beda. Itu mulai kerasa tuh ketika si Bontot lahir. Nah, ke singkat cerita, si Bontot nih udah beranjak SD nih, udah mau kelas 6 gitu. Nah, udah mau kelas 6. Hal-hal yang tadinya mungkin gangguan tersebut hanya sekedar kayak ngebayangin nampakin lah mungkin gitu kan. Cuma nampak doang kan gitu deh, Mar. Kemudian suara-suara gitu kan, itu kan mungkin bagi sebagian orang itu kan sudah jadi hal umum gitu, hal biasa. Apalagi di kebun kan banyak. Nah, apalagi kan bekas kebun kan. Gitu ya. Iya, Mar gitu. Kebetulan kan emang desa tempat tinggal gua tuh kan kaki gunung gitu. Nah, kaki gunung. Nah, mulai gangguannya tambah banyak di sini. Nah, anehnya ini kejadian pertama kali si Adi ngalamin pas dia usia sekitar 8 atau 10 tahun lah, gue lupa lagi di situ. Nah, pas dia tidur malam-malam, yang kemarin-kemarin dia biasanya nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, dia kaget gitu kan. Tiba-tiba itu lidahnya tuh kayak ada yang narik gitu loh. Ada yang narik gitu. Mungkin pure ditarik gitu. Nah, mungkin ada yang bilang itu gejala kayak step lah atau apa gitu, tapi ini beda gitu, beda Bray. Jadi kagak mungkin, gak logis juga kalau misalkan step berulang-ulang kali sampai kejadiannya berbulan-bulan. Tiap malam. Dan ini kejadiannya selalu muncul itu tiap jam 12 ya Pak. Setiap jam 12 malam lewat, jam 12. Mulailah tuh kejadian aneh tersebut. Itu dari si Adinya apa dari siapa? Adi. Yang cerita langsung. Adi cerita langsung sama gua, sama sepupu gua. Nah, si Om sama si Bibi belum tahu gitu. Belum tahu dia. Adi masih takut kan? Masih takut nyeritain. Dia cuma berani sama gua sama kakaknya yang satunya yang cewek gitu. Nah, dia bilang lah ke gua, kenapa ya gua tiap malam kayak ada yang narikin lidah gua, katanya. Nah, loh, kok bisa? Kata gua kan gitu. Nah, sepupu gua yang cewek di situ dia nggak bisa ngomong apa-apa kan. Yang namanya cewek lah, lo tahu kan? Pasti dia takut duluan. Dia takut duluan gitu. Nah, dia takut duluan, akhirnya dia tahu kan kalau gua ya lumayan berani lah gitu. Nah, akhirnya dia bilang, Den, kok bisa gitu. Gua tanya balik ke Adi, Di, apa yang lo alamin ketika lo ditarik lidahnya sama makhluk halus gitu? Gua nggak tahu. Tiba-tiba malam, ketika itu dia bilang kalau nggak salah malam Senin itu pertama kali dia ditarik lidahnya sama makhluk halus. Nah, terus gua tanya kan, apa lo lihat sosoknya? Iya, gua lihat, katanya. Dia lihat. Dia ya udah kayak di tag orang aja. Nah, dia bilang gini katanya. Pengakuan dia lihat sesosok perempuan tua berkebaya. Rambutnya putih semua tuh, Mar. Nah, dia kalau nggak salah bawa tongkat. Nah, tiap jam 12 malam, gue selalu ditarik. Malah itu kejadian hampir 5-10 menit. Wah, lama juga kata gue kan. Nah, gimana dong katanya. Gue takut.
Masa tiap malam gue digituin terus? Gue kagak mau lah gitu kan. Gue pengen hidup nyaman, gue pengen hidup tentram gitu kan. Tiap malam bisa tidur lah, nggak kebangun sama hal-hal begituan kan. Oke, iya gitu kan. Akhirnya gue nyaranin, oke gini aja di, gue coba ngomong ke si mama sama si bapak, masih ua gitu kan kalau dia bilangnya. Gue bilang oke, gue coba bilangin ini ke ua, tahu ke Bokap lo. iya Papua. Nah akhirnya singkat cerita gue bilang lah gitu kan ke bokap gua, ke nyokap gua gitu kan. Nah sampailah kan bokap gua nyokap gua ngadu ke om gua sama bibi gua, bilang dia katanya si Adi ngalamin hal-hal yang di luar hal logis manusia. Nah om gua belum tahu gitu sama bibi gua, kaget dia kan. Enggak katanya, Ade nggak cerita apa-apa kok. Ya udah gini aja, ini kan si Ade udah terlanjur takut kan, dia udah takut kan, udah takut, mending sekalian kita bersihin aja di rumah. Nah, kan kebetulan dulu ketika itu rumah dibangun, itu belum tuntas gitu deh, Mar. Nah, jadi si rumah ini mungkin kita dulunya itu di ngajiin lah, diadanin. Nah, cuma mungkin ada beberapa proses ya, lo tau lah sendiri kalau misalkan adat setiap daerah kan beda-beda gimana cara ngajiin tiap rumah lah gitulah. Nah, gua kagak tahu detailnya lah kayak gimana, yang pasti itu rumah ada mungkin ritual lah, kalau kita sebut ritual yang kurang gitu. Nah, dan efeknya tuh baru terjadi sekarang gitu. Oke, di situ bokap gua bilang, oke di rumah kita kosongin seminggu, deal. Nah, deal, semua pindah. Nah, sementara seminggu tuh numpang dulu di rumah abah gitu kan. Nah, mulai itu. Nah, besoknya, jadi malam Senin kita cerita, Seninnya eksekusi lah. Kosongin kan tuh rumah. Nah, mulai itu. Bokap ketika itu dia nyimpen, lo tau dupa kan? Nah, dupa menyan kalau orang kita bilang menyan gitu. Simpenlah dupa menyan di situ. Sama kembang 7 rupa. Nah, gua tanya ke bokap kan, gua tanya, Pak ini buat apa sih? Gitu. Kok sampai ada dupa, sampai ada kembang segala gitu kan? Tenang, ini bukan syirik kata dia. Ini hanya untuk memancing supaya apa yang dikatain si Adi, makhluk-makhluk itu tuh keluar gitu deh, gitu, keluar. Nah selama seminggu itu bokap gua ngontrol kan tiap hari gitu, tiap pagi. Nah, dan lo tahu kenapa? Tiap hari itu dupa tuh selalu habis. Padahal tuh rumah dikunci tuh, kunci. Dan emang gak ada yang masuk sama sekali gitu loh. Kagak ada maling, gak ada apa ya, logikanya kalau ada maling mungkin ada yang rusak lah atau ada yang hilang. Ini gak sama sekali. Dan dupa tuh dalam kondisi memang tidak dibakar. Kalau dibakar mungkin logika kita habis karena kebakar kan gitu. Ini kagak gitu. Dibakar dupanya hilang. Kagak dibakar rupanya hilang. Gak mungkin lah tikus suka begituan kan. Nah, bunga layu. Nah kalau bunga utuh nih, bunga utuh. Layu tapi. Mungkin layu ya udah pasti gitu kan, seminggu gitu kan. Tapi ini tiap hari dupa ini kan hilang. Gua tanya sama bokap, loh Pak, kenapa ngilang dupanya? Nah, kayak bokap gua ngejawab di situ, biasa. Makhluk-makhluk yang iseng pasti suka dengan yang namanya dupa, makanya hilang lah. Nah, gua tahu nggak
Gua nggak tahu pastinya itu dupa dimakan lah atau gimana, tapi yang pasti itu dupa hilang dan setiap hari diganti sama bokap gitu. Nah, singkat cerita, udahlah tuh 7 hari. Bokap gua nyaranin ke si om ini supaya diadain pengajian gitu kan. Nah, malamnya kita pengajian di malam Senin depannya gitu. Nah, kita adain pengajian, biasalah undang-undang tetangga, sanak saudara, kita kan gitu, keluarga. Nah, ini puncaknya juga terjadi di sini. Nah, lo tahu nggak? Pas ketika kita ngaji di situ, kita udah beres nih, udah zikir segala macem ngaji. Salah satu kalau gua sebut tuh Ikhwan itu yang suka ngaji gitu. Warga di situ. Warga yang diundang. Nah, warga yang diundang itu salah satu warga yang diundang itu tiba-tiba keseret keseret tuh kaki. Jadi ketika dia sila gitu kan, habis beres ngaji gitu, tiba-tiba kakinya ada yang narik. Di depan orang banyak. Depan orang banyak, percis tuh depan muka gua. Nah, logikanya kalau itu memang ada yang jahil orang gitu kan, orang pakai tali dong. Pakai tali dong kan? Ini nggak pakai. Ini nggak pakai tali. Dan kalau mungkin dia iseng, nggak akan mungkin lah kaki bisa nyeret sendiri badan gitu. Logikanya kan gitu. Ini dia keseret gitu deh. Sekitar kurang lebih mungkin ada jarak dari ruang tengah itu tempat kita ngaji sampai ke pintu depan, ke ruang tamu. Wah, kan gila itu. Kebetulan kan rumah om tuh kan gede kan. Ya mungkin ada sekitar 20 meter lah. Seret kan. Kaget kita kan di situ. Ini pada udah di ngajiin. Nah. Wah. Gua tanya ke bokap kan. Nah. Pak, ini kenapa kok kita habis ngaji kok masih bisa kejadian aneh-aneh muncul gitu kan? Malah makin menjadi gitu. Malah makin menjadi, betul. Gangguannya fisik pula. Gangguannya fisik pula. Nah, di sini kan udah mulai meningkat nih gangguan. Yang tadinya cuma sekedar nampakin lah, suara-suara naik lah. Nah, bokap di situ cuma senyum gitu. Kayak udah. Semuanya diem, kata bokap gua. Panggil Adi, panggil. Adi kebetulan ketika itu lagi tidur kan. Dia nggak ikut pengajian. Nah, dia masih kecil. Panggil Adi. Nah, dia kebetulan bangun tidur, duduklah dia di samping bokap gua. Nah, bokap di situ mulai mediumisasi. Nah, masukin lah tuh si arwah yang ada di sana, yang ganggu di rumah itu. Nah, masuklah tuh. Nah, pas masuk kaget semua. Nah, yang masuk tuh itu bisa kita bayangin mungkin sesosok makhluk yang besar, hitam gitu kan. Nah, kemudian maaf, nih bokap gua ngomong gini, ini yang masuk awal ini katanya, ini makhluk kalau kita ceritain bentuk fisiknya, ini gede, kurang lebih 2 meter, hitam, bulu gitu kan, ya wowo lah gitu, wowo gitu kan, kalau bahasa kita wowo gitu. Rambutnya kurang lebih sepinggang kan, segini, mata merah. Nah, lu tahu mulutnya itu sepintu, gila gak tuh? Sepintu itu, mangap gitu. Nah, masuklah ke salah satu ikhwan yang ada di situ. Masuk dia, ya, ditanyalah sama bokap. Punten, sang saha di mana iya teh? Jawab sama makhluk itu. Aing
di dia. Iya. Rek naon si lain musik ketenangan aing. Dia betah di sana. Nah, Kenapa musik ketenangan dia? nah, ya. Dia tuh betah di situ. Penuturan dia kayak gitu. Cuma kan pakai bahasa Sunda gitu kan. Jadi nggak mau. Nah, Terus yang nenek-nenek gimana? nah ini nenek belum masuk kan. Belum. Masuk yang pertama ini. Nah, akhirnya digali lah informasi oleh bokap. Nah, hasilnya nihil, nihil. Dia nggak nyerita apalah gitu. Nggak, kita sama sekali di situ nggak dapat informasi yang apa namanya? Yang bisa nyelesain masalah. Yang bisa kesehatan dia. nyelesain persoalan gitu kan. Kenapa Adi tuh sering diganggu gitu. Dikeluarin lah tuh si Wowo ini. Balik lagi mediumisasi. Nah, kali ini sosok yang kita arepin datang. Yang diceritain si Adi tadi. Nah, yang diceritain Adi datang. Nah, masuk ke badan warga tadi. Masuk. Bokap gua nanya lagi di situ. Assalamualaikum. Punten. Sareng saha ieu teh? Bokap bilang gitu. Tanya Nah, siapa? di sini mulai nih ada jawaban kayak sesosok perempuan tua. Nah, dia jawab, kuring resep ka budak eta teh. Dia suka sama. Nah, dia suka Adi. sama Adi. Nah, dia jawab lagi, kuring moal eureun ngaganggu budak ieu. Da budak ieu mah kasep ka bina-bina. Dia nggak mau stop untuk gak ganggu Adi. Nah, dia Karena dia ganteng. nah, lo tahu kan kebetulan nih sepupu gua kan ganteng gitu kan, putih gitu. Jadi dalam tanda kutip dia pengen Adi. Nah, dia secara tidak langsung dia pengen Adi. Nah, yang kita khawatirin takutnya si Adi itu dibawa ke alam dia. Nah, itu. Nah, lo tahu kan kayak kasus apa namanya? Lamun cek Sunda nama, kalau kata Sunda kan disulurkeun. Disulurkeun. Nah, gua takut kan sama kayak pesugihan lah. Atau kayak di KKN Desa Penari gitu. Nah, percis kayak film KKN Desa Penari gitu kan. Karena tidak menutup kemungkinan kan kita bisa masuk ke dimensi lain, dimensi gaib. Nah, was-was di situ bokap, om, bibi, nyokap gua. Nah, tanyalah balik sama bokap gua. Kunaon anjeun resep ka budak ieu? Ayeuna indit ti dieu ulah ngaganggu budak ieu deui. Bokap ngomong gitu. Diusir lah ya. Nah, intinya udahlah jangan ganggu si Adi ini, mending kamu pergi. Nah, lo tahu nggak abis ini apa? Nah, lampu mati semua tuh. Satu rumah. Satu rumah mati. Cek. Lampu satu rumah mati. Gila. Pas bokap cek di luar, tetangga aman listrik. Mungkin ada penurunan serentak listrik atau apa pemadaman gitu, kagak ada ini. Kagak ada. Nah, di situ mulai tuh tegang kan semua. Tegang. Akhirnya udahlah di situ bokap membacain doa-doa gitu. Bacain doa-doa sambil dipegang tuh Yang tadi mediasi. yang dimediumisasi itu dipegang kan jidatnya segala macem. Nah, akhirnya nyerah tuh si nenek-nenek itu. Dia bilang gini, aing hampura
kasih Ujang teh sok ngagangguan si Ujang unggal peuting. Dia minta maaf. Nah, dia minta maaf mah gitu. Karena suka ganggu terus. Karena suka ganggu terus. Nah, bokap gua di situ bilang lagi ke dia, ayeuna saha wae nu sok ngaganggu di dieu. Maneh kudu mawa pasukan maneh ti dieu indit. Ulah cicing sakali-kali deui di imah ieu. Nah, bokap bilang, udah lo pergi semua, bawa pasukan-pasukan lo, jangan pernah sekali lagi ganggu di rumah ini. Habis itu, nah, dia nyuruh tuh si sosok perempuan tua ini nyuruh Adi duduk deket dia, deket yang mediumisasi. Akhirnya dipeganglah tuh si Adi sama si sosok tadi lewat perempuan yang di mediumisasi itu, lewat tetangga gua. Dipeganglah Adi, dia pegang tangannya kan. Nah, bokap gua bilang gini, sok ayeuna mah hampuran ka budak eta, lamun maneh teu hayang urusan jengkula. Nah, jadi bokap lu nyuruh si neneknya, si Haninya untuk minta maaf ke Adi. nah, iya mah. Daripada urusan sama bokap. Daripada urusan sama bokap gua. Gitu ya. Nah kebetulan kan bokap di situ lagi pegang tasbih kan. Nah, lo tahu media seseorang ketika menyembuhin pasien itu kan tasbih gitu kan, tasbih. Nah, dia tahu mungkin kekuatan orang-orang yang bisa ilmu dalam tanda kutip mengusir makhluk halus itu tasbih itu kan. Akhirnya dia bilang ke Adi, kuring nuhunkeun hampura nya Ujang, da kuring mah di dieu teh ngaganggu si Ujang teh kulantaran bogoh, kulantaran resep. Nah, gua deg-degan di situ, dan akhirnya emang di situ gua bisa ngambil kesimpulan kan, jadi si makhluk halus ini memang suka ke si Adi ini. Dan ini, nah lo tahu sendiri kan, memang bukan hal yang pertama kali gitu kasus makhluk halus itu suka ke manusia. Nah, ini termasuk pengalaman ini terjadi ke sepupu gua sendiri, ke si Adi. Nah, udah gitu dia pamit kan, dia pamit daripada dia beresiko kan harus ngadepin bokap gua gitu dan segala macam, dia pamit. Nah di sini ada adegan epik lagi di mana dia di situ dia teriak kayak gini, Mak, deh, indit makaneh nu ti dieu, di dieu geus aya nu bogana, indit mun ceuk aing indit kudu indit kabeh ti dieu. Gua penasaran tuh kan ke bokap, itu si nenek bilang apa, Pak? Bokap menjawab, dia ngusir semua pasukannya yang ada di situ, termasuk beberapa jin yang memang yang ngowok tadi itu termasuk gitu. Nah udahlah tuh si nenek ini keluar, pengajian selesai, Adi sama bokap gua dibacain ayat kursi. Nah di situ dikasih air kan si Adi supaya dia nggak ketakutan gitu kan, nggak ketakutan, biar tenang gitu. Udah dikasih air, didoain. Alhamdulillah, singkat cerita besoknya tiap gua main ke situ, mau malam, mau pagi, mau siang, alhamdulillah itu aman gitu, aman. Sekarang ya udah nggak ada lah gangguan kayak penampakan lah, suara-suara. Jadi lu juga dulu ngerasain gangguan itu? Nah, gua kebetulan ngerasain
Jadi kalau waktu gua kecil itu deh, man, tiap gue main di situ, itu lo tahu kan kalau hawa rumah yang kedua. yang angker atau ada sesuatunya itu pasti beda. Apalagi tiap gua ke belakang kan, itu ke dekat WC, dekat gudang. Nah itu memang apa yang dikatain Adi itu benar. Tiap gua ke WC, itu gua selalu ngerasain kayak ada bayangan hitam gitu kan, bayangan hitam gede gitu, dekat gudang itu. Nah, memang inilah uh, hikmah dan pentingnya rumah itu kita adanin ataupun kita adain pengajian gitu.